Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap setia menyaksikan channel saya. Kalau dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau meng-share tutorial tentang bagaimana melakukan penagihan uang sekolah menggunakan WhatsApp secara personal. Nah, di musim PPKM dan musim seperti sekarang ini sedang ada wabah COVID-19, tentunya hampir di seluruh sekolah tidak diizinkan melakukan tatap muka. Alhasil kegiatan harus daring. Nah, akhirnya ada kesulitan dalam menyampaikan informasi kepada orang tua yang biasanya menggunakan surat. Maka kalau harus menggunakan surat harus pakai jasa pengiriman, ekspedisi dan lain-lain, tentunya juga akan menimbulkan biaya. Nah, di sini kami coba sharing alternatif lain, yaitu mengirimkan surat atau mengirimkan dokumen-dokumen yang lain. Cuman dalam tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mengirimkan dokumen berupa surat tagihan uang sekolah yang mungkin ada beberapa item ya, nanti kita lihat contohnya. Dan tagihan itu sifatnya bisa personal. Jadi antara tagihan siswa 1 dengan siswa 2, ketiga sampai ke siswa 1000 atau 10.000 misalkan, itu akan berbeda semua. Jadi bunyi tagihannya tidak umum. Misalkan kalau bunyi tagihan umum kan, waktunya membayar uang sekolah, segera lakukan pembayaran Anda tepat waktu, misalkan seperti itu. Nah, ini enggak. Ini nanti bisa menyebutkan nama masing-masing anak, menyebutkan ID siswa, menyebutkan nama orang tua, menyebutkan nilai biaya yang harus diselesaikan dan lain-lain secara personal. Masing-masing anak punya murid 1000 juga berbeda-beda semua. Baik, di sini tool yang kami gunakan adalah namanya Bulk WhatsApp. Nah, ini aplikasinya ada di sini ya. Saya ada beberapa ini, ada yang WhatsApp, ada aplikasi WhatsApp officialnya sendiri, ada WhatsApp ini autoresponder, ada 3 nih, saya memiliki aplikasi WhatsApp 3. Nah, yang untuk ini semuanya ada keunggulannya masing-masing nih. Nah, mungkin untuk tutorial seri yang sekarang ini, yaitu untuk membuat tagihan atau mengirimkan surat secara personal, saya akan mempraktekkan menggunakan bulk WhatsApp versinya 81. Nah, pertama kita tentunya harus kita install dulu ya aplikasi ini. Yang belum menginstal nanti silahkan di-download dan diinstal dulu. Link untuk downloadnya nanti saya sertakan di deskripsi. Baik, karena saya sudah menginstal, maka langsung saja saya buka. Seperti biasa, klik 2 kali. Tunggu beberapa saat sampai dengan aplikasi terbuka. Ya, ini. Nah, inilah dashboard atau tampilan bulk WhatsApp sender versi 8.020 ini ya. Ini versinya terus berkembang, ikutin saja update-nya terus. Nah, kemudian kebetulan saya ini memiliki lisensi sampai dengan 14 Januari tahun 3000 ya, insyaallah. Masih lama banget ya, masih lama banget. Saya punya lisensi sangat panjang sekali. Nanti teman-teman bisa download di link deskripsi, linknya nanti akan kami bagikan. Yang pertama, kita memiliki tool ini, yaitu nanti untuk mengcustom. Tool ini digunakan untuk mengcustom pesan WhatsApp kita. Nah, berikutnya kita selain memiliki tool juga harus memiliki data tagihan siswa. Karena kalau nggak punya data, apa yang mau dikirim? Datanya bagaimana? Cukup seperti biasa, kita memiliki data tagihan siswa di file Excel. Nah, ini sudah saya siapkan. Kalau harus bikin dari awal kan lama ya. Tadi sudah saya siapkan sebelumnya. Nanti bisa dicontoh. Kalau perlu formatnya nanti juga saya sertakan linknya di deskripsi, bisa di-download. Ini contoh format tagihan. Excel kita buka. Isinya apa saja sih contoh format tagihannya ini? Seperti biasa Excel saja. Nah, data-data yang dibutuhkan yang isinya ada di sini, misalkan tentang nama siswa,
di baris 1 nama siswa, kemudian nomor WhatsApp, ini nomor yang harus dituju, pastikan nomor WhatsApp-nya aktif supaya nomornya terdaftar di WhatsApp maksudnya ya, supaya nanti ketika pas dikirimin itu tidak problem kalau nomornya tidak terdaftar di WhatsApp, nantinya juga tidak bisa terkirim. Kemudian ID siswa barangkali kalau ada, kemudian nama orang tua kalau mungkin ada, dan berikutnya adalah tagihan. Di sini di contoh ini saya berikan misalkan tagihan SPP, ada tagihan uang buku, ada tagihan ekskul. Nah, ini contoh yang saya berikan, nanti bisa dikembangkan. Ini contoh saya buat hanya ada 3 nama, misalkan yang murid pertama yaitu Eka, nomor handphonenya sekian, nomor ID siswanya sekian, nama orang tuanya ini, kemudian tagihan SPP-nya 0, uang bukunya ada 1 juta, kemudian uang ekskulnya 300.000. Siswa nomor 2 namanya Eko, nomor handphonenya sekian, nomor ID siswanya sekian, orang tuanya namanya ini, tagihan SPP-nya ada 2 juta, kemudian uang bukunya lunas, uang ekskulnya lunas. Kemudian siswa nomor 3 namanya Nisa, ini nomor WhatsApp-nya. Kalau terjadi seperti ini jangan bingung ya, langsung ke sini saja, kita bikin number. Nah, ini kan ada nolnya, 2 dibuang. Oh ya, satu lagi. Untuk penulisan nomor WhatsApp biasanya kan kita nulisnya itu 08. Nah, ini di sini kita jangan nulisnya 08, nanti sistem tidak akan bisa ngebaca. Jadi nulisnya adalah 6281. Nah, kosongnya diganti 62, nggak usah pakai tanda plus ya. Kalau pakai tanda plus nanti di Excel dihitung sebagai rumus. Nomor ID-nya begitu juga. Nah, kalau misalkan punya murid 1000 ya tinggal ditulis seperti format ini. Nah, format yang wajib urut adalah di kolom 1 dan kolom 2. Nama siswa, nomor WA, ini nggak boleh dibolak-balik. Nah, selanjutnya yang di sini ini, kolom yang ini itu boleh dibolak-balik. Suka-suka kita, butuhnya apa aja nih kolom di sini nih. Boleh dibolak-balik, misalkan uang SPP dulu baru ID siswa di belakang, itu nggak masalah. Yang penting 2 kolom di pertama ini jangan dibolak-balik. Nah, ini ya. Ini contohnya, contoh data Excel yang dibutuhkan, yang mencakup data tagihan siswa. Nah, selanjutnya jangan lupa di save karena ini bentuknya Excel ya, jangan lupa di save ke bentuk CSV. Kita simpan ke bentuk CSV. Ya, kita simpan ke bentuk CSV ya, save as saja. Save as. Oke. Contoh format tagihan ya, saya foldernya di sini, contoh format tagihan. Nah, ini kan masih Excel ya. Kita ganti ke CSV, mana ini? CSV, delimit. Sini ya. Ini sudah ada, nanti kita timpa saja. Save. Oke, kita timpa. Nah, oke. Yes. Tutup. Nah, di sini sudah ada 2 file, yang di kolom di folder contoh format tagihan ada yang formatnya XLSX dan CSV. Berikutnya setelah kita memiliki data tagihan siswa, berikutnya adalah data kita panggil ke aplikasi WhatsApp Sender. Caranya adalah klik menu import for file, from file. Nah, kita cari nih filenya di mana. Nah, oke, tadi saya nyimpannya di sini. Contoh format tagihan. Nah, ini nggak kebaca kan? Format di sini kita ganti menjadi comma perpet value fix. Nah, ini kebaca nih. Contoh format tagihan. Open. Nah, sudah kebaca kan datanya? Eka, Eko, Nisa. Nisanya ada 2 tadi, berarti double input. Gak apa-apa ya, nanti kita hapus salah satunya. Oke, impor. Oh, di sini ternyata 2. Kalau ada data double langsung tinggal. Namanya Eka, Eko, Nisa. Nomor handphonenya ini. Kemudian kolom-kolom berikutnya sesuai tadi. Variabel 1 itu ID siswa, variabel 2 nama orang tua, ayah Eko, ayah Eka, ayah Eko, dan seterusnya.
Kemudian variabel 3 itu tagihan uang sekolah tadi ya, ingat ya. Kemudian mana tadi saya buka, coba Excelnya saya buka biar bisa membandingkan. Sebentar, tunggu sebentar ya. Nah kan ya, ini nanti di aplikasi menjadinya variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, variabel 5. Seperti itu ya. Kita lihat di sini. Nah, namanya kolom atasnya ini variabel 2, ini ayah, nama orang tua, kemudian variabel 3 tagihan SPP, variabel 4 tagihan uang buku, variabel 5 tagihan uang ekskul. Nah, gitu ya, ingat ya. Baik, setelah data kita impor, selanjutnya adalah kita buat pesannya. Misalkan nih kata-katanya ya, kata-katanya. Misalkan seperti ini, misalkan, tapi ini nanti kata-kata bisa di custom sesuai kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Misalkan nih kita custom kepada yang terhormat orang tua Ananda. Nah, kepada yang terhormat orang tua Ananda, yang kita suratin kan nomor WA-nya orang tua ya, bukan anak. Karena kalau bisa aja sih kalau misalkan yang di WA anaknya ya, yang terhormat kepada Ananda, langsung gitu. Nah, dalam contoh ini yang kita WA atau yang kita kirimi pesan tagihan adalah orang tuanya. Dalam contoh ini ya, kepada orang tuan malah, salah nih, salah. Orang tua Ananda, nama anaknya siapa? Ini di name nih, Eka, Eko, Nisa. Nah, kita panggil di sini menggunakan full name. Oke, jadi nanti akan langsung ngebaca nama lengkap anak di sini, full name. Orang kepada yang terhormat orang tua Ananda Eka, misalkan gitu kan, koma. Berikut kami sampaikan, misalkan begitu ya. Kami sampaikan tagihan uang sekolah Ananda per tanggal 10 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Misalkan ya begini. 1, misalkan nomor 1, uang sekolah, nyamuk banyak nih, RP misalkan tadi. Nah, uang sekolah diambil dari mana? Oke, kita lihat di sini uang sekolah itu adalah di variabel 3. Uang sekolah RP kita ambil di variabel mana, variabel? Nih variabel. Variabel kita ambil dari variabel 3 uang sekolah. Oke. Kemudian nomor 2 uang sekolah dalam kurung SPP ya. SPP misalkan seperti ini. Ini contoh nih ya, nanti bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah uang buku. Uang buku tadi ya, yang kedua ya. Oh ya, oke. Yang kedua adalah uang buku. Uang buku RP kita panggil lagi uang buku di variabel berapa ini? Uang sekolah, uang buku variabel 4. Variabel 4 kita panggil variabel 4. Nah, selanjutnya enter lagi. 3 uang ekskul, uang ekskul RP. Nah, uang ekskulnya di variabel 5. Oke, kita panggil variabel 5. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pesannya. Misalkan segera lakukan pembayaran uang sekolah
sekolah, segera lakukan pembayaran uang sekolah, ya gitu ya. Maksimal, jadi setiap bikin tagihan kasih jangka waktunya kapan gitu ya, biar supaya customer itu atau orang tua murid itu punya gambaran kapan sih saya harus segera melunasi itu. Maksimal misalkan 30 Juli 21. Nah, jangan lupa ini nanti soal jangan lupa kasih kata-kata kunci di belakang. Abaikan jika tagihan sudah nol, misalkan gitu kan, sudah nol. Nol atau lunas. Jadi nanti kadang-kadang itu ada orang tua yang keder nih, loh saya kan udah lunas kok masih ditagih aja, padahal isi tagihannya adalah sudah nol, artinya sudah lunas. Jadi dikasih kata disclaimer di belakang, abaikan jika sudah lunas. Ini jangan lupa ditebelin ya, menurut saya ditebelin biar diperhatikan. Tebelin sama kodenya kayak ketika di WhatsApp, yaitu dikasih tanda bintang depan dan belakang. Kode-kodenya sama ketika mau bikin huruf miring, cetak miring juga sama. Baik, ini mungkin kata-katanya begini. Jadi nanti akan terbacanya di WhatsApp atau di kontak murid akan berbunyi begini. Misalkan nih siswa nomor 1 namanya Eka, kata dia, nomor 1 namanya Eka. Kepada yang terhormat orang tua Ananda Eka, berikut kami sampaikan tagihan uang sekolah Ananda per tanggal 10, nih koma ya. Nah, kenapa harus kasih per tanggal 10? Soalnya kadang-kadang itu misalkan nih kita kasih tagihannya, kirim tagihan ini tanggal 15 misalkan. Ternyata ada siswa yang bayar di tanggal 12. Nah, tentunya kan belum masuk rekap kita itu. Nah, itu kan untuk, oh dia bayarnya tanggal 12 berarti belum masuk rekap itu. Tapi ini kembali lagi sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing seperti apa biasanya kata-katanya. Nah, ini kan sebagai contoh saja, silahkan dikembangkan. Pertanggal 10 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Misalkan tagihannya ada 3 macam ya, misalkan ya. Kalau tagihan sejenis uang sekolahnya misalkan ada 10 ya 10, kalau ada 1 ya 1. Misalkan di sini sebagai contoh ada 3 jenis pembayaran uang sekolah. Yang pertama adalah uang sekolah berupa SPP, jumlahnya ambil dari variabel 3 untuk Ananda Eka, yaitu sebesar uang sekolahnya variabel 3 sudah. Jadi bunyinya, yang kepada yang terhormat orang tua Ananda Eka, berikut ini kami sampaikan tagihan uang sekolah Ananda per tanggal 10 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Uang sekolah atau SPP sebesar 0 rupiah, akan berbunyi begitu ya. Yang kedua, uang buku sebesar 1 juta rupiah dan uang ekskul sebesar 300.000 rupiah. Nanti pesan yang terkirim akan berbunyi begitu. Segera lakukan pembayaran uang sekolah maksimal 30 Juli 2021, abaikan jika tagihan sudah nol. Nah, itu kan karena murid kan macam-macam, ada yang sudah lunas, ada yang belum. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini pesannya. Selanjutnya, jika pesan sudah kita ketik, kita sudah custom, maka selanjutnya adalah send. Kita tekan tombol send. Nah, ini kita pilih send from a new fresh session. Nah, kita akan pilih menggunakan sesi terbaru WhatsApp-nya. Oke. Kita beberapa saat kemudian akan diarahkan menuju WhatsApp web. Kita bersiap-siap untuk men-scan di handphone, buka WhatsApp-nya, klik tanda 3, pilih WhatsApp web. Nah, kita tunggu sampai barcode muncul. Nah, ya. Oke, kita scan dengan handphone kita. Oke, kita tunggu sampai dengan terkoneksi. Kita tunggu beberapa saat. Oh, coba sekarang. Internetnya agak lemot nih.
jadi connect-nya. Nah, ini udah masuk nih. Oke. Nah, ini tampilan WhatsApp. Kita tunggu, nanti otomatis akan jalan sendiri. Kita biarkan saja. Sudah kasih. Bukan, kirim. Tuh, sudah ngirim. Kepada yang terhormat orang tua Ananda Eka, berikut kami sampaikan, tuh kan. Orang murid kedua dikirim juga pesannya. Yang terhormat Ananda Eko, kan, dikirim. Kita tunggu berikutnya. Tuh, dia sudah ngirim juga. Kita tinggal saja, punya 1000 murid, tinggalkan saja. Maka laptop yang atau program yang akan mengirimkan pesan. Nah, ini ya. Kita cek di sini. Kita minimize. Nah, ini di aplikasi sudah ada berita laporan. Your bug has been done successful. Artinya, ini kalau kurang lebih saya nggak begitu ngerti bahasa Inggris, ini kurang lebih artinya maksudnya adalah tugas mengirim pesan telah selesai, yaitu ada di sini laporannya ada, ini success sending. Kalau nanti gagal di sini akan laporannya akan gagal. Kita oke ini saja, maka kita akan diarahkan ke web atau apa namanya ya, browser untuk memuat laporan. Nah, ini kan ya. Kita sudah sampai di browser. Ini jadi isi pesan ini laporan dari WhatsApp sendernya. Isi pesannya tadi ini kepada yang terhormat, kemudian telah dikirim ke 3 nomor ini. Nah, kalau misalkan ada 1000 nomor juga akan 1000 nomor. Nah, setelah ini tentunya kan kita juga butuh dokumen ya. Sewaktu-waktu nanti suatu saat misalkan ada orang tua murid misalkan, saya nggak pernah ditagih-tagih. Nah, kita ada buktinya bahwasanya kita pernah nagih. Ini dokumen kita. Nah, kita print dokumennya, jangan lupa kita print, kita simpan, kita arsipkan seperti layaknya surat. Nah, ini kebutuhan dokumentasi ya. Jadi ketika nanti kita ada wali murid yang tanya, kok saya nggak pernah dikirimin? Ini Bu, tanggal sekian, sudah statusnya sudah terkirim. Nah, ini dokumennya. Kita pilih print. Kita print, ini bisa di print bentuk print hard copy kalau mau dicetak di kertas untuk didokumenkan, atau kita save as PDF. Ini kalau sampel saya save as PDF ini ya, PDF. Kita simpan di berupa soft copy PDF. Itu bisa kita simpan berupa soft copy PDF, atau kita print menggunakan print di sini. Ini yang terinstall apa, misalkan ada Epson L31010 ya, kita print kalau mau butuh hard copy-nya. Kalau soft copy-nya saja sudah cukup. Kita buat dokumen, ini tinggal kita save. Otomatis kita akan download. Kita simpan di mana nih? WhatsApp sender, tagihan SPP misalkan ya. Tagihan SPP. Kebanyakan. Per 10 Juli 21 misalkan gitu ya. Kita save, ini save-nya saya di folder download. Oke. Nah, kita sudah punya dokumen soft copy-nya. Sewaktu-waktu dibutuhkan, kita sudah lengkap dokumen. Kita buka, kalau dibuka, nih sudah ada PDF-nya ya. Mana kebuka? Nah, tereng tuh. Kita sudah punya dokumen. WhatsApp sender, sending report. Nah, kita sudah dapat laporannya ya. Nah, demikian itu Bapak Ibu semuanya tips dan trik untuk melakukan konfirmasi atau tagihan uang sekolah kepada murid di saat pandemi seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa baca deskripsi untuk mendapatkan file atau namanya file installer tool ini, dan sampel Excel-nya nanti bisa dikembangkan sendiri. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.